minta maaf kepada saya Dan Anda dan Kozinudin dan Anda saya saya tiap malam loh. diperintah oleh mendapatkan pembelaan itu aku yang dulu telepon saya 1 jam. SP3 mengingkari semua pembelaan dari dia. Baik. Itu namanya klien yang munafik. Oke, baik. Karena menyangkut nama orang yang baru yang belum pernah tersebut sebelumnya, meskipun sebenarnya sempat terlapor ya. Ini perlu kita klarifikasi karena tadi Bung Rismo menyampaikan bahwa ada nama Abraham Samad. Ya, ini bagi saya harus dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, tentang apa? Silakan. Ya, diakui dulu ya ada pertemuan itu ya di sebuah rumah makan di Menteng. Itu ada 5 orang ternyata, saya, Pak Roy, Bang Gofur, Bang Kozi dan Abraham Samad. Ya. Kurang. Bang Abraham ada juga di situ. Iya, 5 orang. Ada Pak Petrus Celestinus sama Pak Amedi juga. Oke. Ada Pak Hasan ya? Oh iya ya, Iya. berarti saya lupa ya. Pak Petrus Celestinus dan Bang Medi. Jadi di situ saya setelah keluar diajak untuk bertemu secara keluargaan untuk mungkin menyatukan apa alasannya. Ya, terus saya protes. Kenapa statement keras itu tidak berbasis pada kepentingan klien, ditanyakan dulu saya sebagai klien. Tetapi di televisi sudah berbicara keras seolah-olah bahwa klien itu sudah didiskusikan. Apalagi ada statement mengatakan klien saya siap dipenjara 100 tahun. Itu ada. Itu statementnya siapa Bang? Pokoknya salah satu lah. Saya udah tanya juga ke Bang Kozi, nggak ada statement seperti Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh siap, pokoknya siap di penjara. Kalau itu ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nah. Tidak pernah seorang pengacara mengatakan klien saya siap di penjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Oh bukan. Oh berarti nggak ada itu di televisi? Nggak ada. Kalau ada buka aja kalau ada. Oke. Soal tadi Nanti netizen itu bisa saya lah membuka. bicara keras karena Abraham Samad tadi. Ya, mereka berbicara keras di media, terus saya keluar. Itu salah satu alasan saya keluar. Nah, adalah pertemuan itu dan mereka berdua, ya, Bang Gofur dan Bang Kozi minta maaf pada saya. Maaf, itu karena disuruh Bang Abraham Samad gas terus. Kami mohon maaf Bang, kami nggak pernah menyampaikan Ya, statement biar saya seperti selesaikan itu. aja, nanti dibantah. Nggak ada seperti itu. Nanti Bang. saya beri kesempatan, oke? Terus? Terserah, ya. Terus berdua minta maaf sama saya, bahkan Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang menyuruh mereka, gitu loh. Wah, ini pencemaran nama baik, ini fitnah. Bukan pencemaran nama baik, silahkan dibantah atau tidak, gitu loh. Nanti saya bantah. Ya, gitu loh. Kalau nggak diakui juga nggak apa-apa. Apa kepentingannya Bang Abraham Samad dalam ini? Nah itulah pertanyaannya. Maksud saya, kenapa 2 advokat ini, ya, disuruh-suruh orang lain? Enggak, bukan bisa saja Bukan bercanda konsultasi misalnya. ke saya. Bercanda misalnya. Bukan Bang, itu serius. Oke. Mereka 2 minta maaf sama saya, ya, karena memang diperintah oleh AS ini, gitu loh. Jadi maksud saya begini, ini murni ke perjuangan apa sih sebenarnya? Disitulah makanya, ya, ada orkestrasi apa ini sampai advokat ini diorkestrasi dan diperintah-perintah tanpa mempertimbangkan konsultasi dulu ke klien, gitu loh. Mereka berstatement keras, ternyata ada yang merimut. Gitu. Terserah nanti dibantah. Ya udahlah, katanya tadi kejujuran, ayo coba jujur. Nah itu minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka 2 di televisi, gas terus. Ya, jadi itulah memang sebenarnya, dan itu sudah saya ceritakan ke penyidik, gitu loh. Saya terus terang aja, gitu loh. Ya, dan saya tidak suka ada seseorang yang bisa memerintah-merintah advokat ini. Meskipun tadi advokatnya belum tentu saya tanda tangani, bisa jadi cuma adendum ya. Tetapi kan membawa nama saya juga, gitu loh. Itulah yang harus dikorek. Ada apa di sini semua? Ada apa? Itulah yang terjadi. Meskipun mereka bisa bantah itu sangkal ya, mungkin karena ya untuk menutupi, ya. Tapi itulah yang terjadi. Saya
di situ sen saya mengatakan something fishy di situ. Ya, terserah Mas Roy mau bantah itu terserah dan yang lainnya. Baik. Tapi Ya, saya bantah. itulah Udah yang pasti saya bantah. Saya harus bantah. Baik. Itulah yang terjadi, ada permintaan maaf kepada saya karena diperintah, disuruh Oleh AS itu. Oke. Saya bantah ya. something fishy, ada sesuatu yang mencurigakan. Mas Silakan. Aiman, saya bantah. Bang AS sejak awal adalah terlapor bersama 12 orang. Karena dia terlapor, kemudian dibentuklah satu tim. Bang Rismon juga terlapor. Sama-sama bergabung dalam tim itu. Pada saat pengumuman tersangka, hanya 8 tersangka yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Bang AS, kemudian beberapa nama yang juga diperiksa dan dilaporkan oleh Pak Jokowi, itu kemudian lepas statusnya. Jadi hanya sampai terlapor. Pada saat itu, semua persiapan untuk menghadapi proses hukum memang dikoordinir oleh Bang AS. Dikoordinir saya katakan. Dikoordinir itu kita bertemu untuk menyiapkan strategi pembelaan hukum. Kami berdialog dan berdiskusi dengan para klien, dengan para kuasa hukum. Tujuannya adalah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ke depan, termasuk juga ada rekan saya di sini, Bang Jahmada Girsang. Kami rapat dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, kadang-kadang juga di tempatnya Bang AS. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah. Karena Bang Rismon kan juga sudah menyampaikan, jadi kita buka-bukaan aja lah. Berapa yang dibayar oleh Bang Rismon kepada para kuasa hukum? 0 rupiah. Apa yang pernah Bang Rismon berikan kepada kami pembela hukumnya? 0. Sebelum dia mendapatkan RJ, siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, ada juga Bang Jahmada. Salah. Ya. Benar. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. menggelapkan informasi loh. Enggak, salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan Saya publik boleh juga. berbicara Anda jangan tentang menyesatkan Nanti publik saya beri juga. kesempatan. Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jahmada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada Melki, siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bukan Bang Jahmada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Bung Aiman, gantian Bung Aiman. Ya. Nggak sebanding ini. Jadi seorang klien itu jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu. Oke, Waduh. baik. Sudah mendapatkan RJ, yang terjadi adalah dia menghina para kuasa hukumnya yang terdahulu. Oke, baik. Bukan menghina. Tapi kan minta maaf itu Gini, karena saya diperintah katakan itu saya bisa akan balas. dibantah atau Saya memang akan diakui? jawab apa yang Bang Rismon sampaikan. Minta maaf ya. Minta maaf itu untuk apa, Bang? Sebentar, Bang Afur. Minta Ya maaf. gini Bang, Mas Aiman. Kami ini membela, saya katakan lagi, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan apa yang disepakati. Siapa yang membuat penelitian? Emang kami yang membuat penelitian 11.000 triliun persen ijazah itu palsu? Beliau yang melakukan penelitian. Oke. Siapa yang keras di Polda Metro Jaya? Beliau yang keras. Karena kami ini diberikan kuasa hukum, diberikan kuasa berdasarkan hukum perdata. Kan tadi saya katakan, officium nobile, di mana di situ ada kepentingan hukum klien, saya harus berdiri untuk membela kepentingan hukum klien saya. Oke, minta Karena maaf tadi dia apa? keras di dalam meneliti ijazah Pak Jokowi, Iya. dia bahkan pernah ingin menggugat Polda Metro Jaya. Bukan. Enggak.
Pertanyaannya minta maaf tadi untuk apa? Sebenarnya bukan ada permintaan maaf. Nggak usah jauh-jauh dulu. Nggak ada permintaan maaf. nggak Sebetulnya ada. di dalam pertemuan Ya, itu oke. nggak. Jamada juga nggak ada. Anda juga nggak ada di dalam pertemuan itu. Saya Anda nggak ada di sana. Anda ngaco. Anda Saya jangan ada bangun di situ. asumsi. Saya bisa sepakat. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Saya ada di Oke, situ. baik. Ya. Anda nggak ada dalam pertemuan itu. Jangan bohong. Saya sangkal. Bang Gafur cukup dulu. Oke, silakan Bung Kali Jamada. ini saya sangkal Anda semua. Oke, silakan. Jadi ini pertama, kenapa Sekaligus kami closing ya. sesudah RJ, giliranku ya, Ya. sesudah menghadap ke Solo tanggal 12, kami cooling down. Bukan atas perintah, tapi aku perintahkan dia. Ya, agar semua suasana kondusif. Karena kami ketemu Pak Jokowi dan juga besoknya Pak Wapres kan. Itu kan bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kami hargai itu secara tanggung jawab luar biasa. Itu pertama. Oleh sebab itu baru kami tampil. Nah, kenapa kami tampil? Karena kami rekap perkataan-perkataan itu sudah sangat luar biasa. Sampai tadi ada emosi. Kedua begini, rekanku Gafur ini, kamu jangan sok mengajari ya. Aku lihat beberapa kali ditampil dimanapun sok mengajari. Nggak dibantah aja, Bang. Bantah aja, bantah. Silakan. Dibantah aja, Bang. Ya, saya salah denin apa sampai pagi. Just moment. Oke, silakan. Dunia kepengacaraan itu luas, kawan. Free zone. Dunia tak terbatas. Setiap orang punya gaya. Free zone ya, seperti laut luas. Disitulah kita terbang. Kau jangan samakan semua bebek. Ada eagle juga. Oleh sebab itu, bagi saya sejak 90 sudah mulai kerja bantu pengacara. Mungkin Yulu belum lahir. 3 sikap pengacara atau advokat disebut sekarang. 1, solving problem atau troubleshooter. Lu menggeleng kepala boleh. Nanti saya ngomong lebih itu lagi, lu pasti ngamuk. Kedua adalah ongoing concern. Ikutin aja perkaranya kemana aja. Ketiga adalah create case by case. Create case. Di mana kamu itu? Aku di Arawal, problem solving troubleshooter. Karena saya mediator. Ya, oke. Jadi Anda nggak boleh menjudge tiba-tiba semua advokat mengatakan begitu. Justru Anda menuduh saya berarti semua ini saya menjerumuskan dia. No. Itu tergantung aliran saya, bro. Tergantung kemauan saya dan cocok kami. Makanya putus kuasa dari yang besar itu, dia nggak cocok ngomong ke saya. Terus dia terus dimaki-maki dia, aku juga dimaki. Kenapa sebut klien? Enggak, dia yang datang ke saya. Teori pemberian kuasa tadi Anda buka itu, yang ditanya adalah orangnya, jangan penerima kuasanya. Kenapa kamu terima sebagai klien? Tanya dia kenapa dia suka saya. Terus dari RRT ya kemudian mengerucut sendiri saya. Kenapa? Tanya dia. Berarti dia similar dengan my heart. Tepuk tangan, nggak masalah bagi saya. Saya tambahkan dikit Nggak karena ini masalah apa pro bono ya. Oh ya oke. Abdul Gafur saya nggak kenal Anda. Iya. Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Tiba-tiba pulang dari sini, kita ketemu di festival, Anda mendekatkan diri, saya nggak kenal Anda. Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya, itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa, Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Malam ini kena. Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Ya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, kapan saya meminta Anda Anda? tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Wah, Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. siapa yang menunjuk Ya. jadi pengacara? Pada saat itu, Bang Rismon, kita rapat di satu tempat.
Semua kuasa hukum sebelum penetapan tersangka, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka loh. Anda belum ditetapkan sebagai tersangka, kami sudah hadir. Ya jangan tunjuk-tunjuk. Iya bukan, saya akan mengklarifikasi buat Anda. Sebelum Bang Rismond dan yang lain ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah hadir di situ. Saya sudah membela, Bang, tadi dia udah panjang, kepentingan Bang, hukumnya dia. kata saya. Oke. Jadi sebentar. Jadi begini ya. Saya ini Berarti ada Anda untuk tidak membela mengakui Anda. Sebentar. bahwa Saya Anda pernah untuk minta membela maaf Anda. pada saya Anda untuk dan membela Kozinudin Anda bahwa secara kami diperintah gratis, AS. berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Bisa nggak itu Saya nggak diakui, pernah tidak minta satu itu? rupiah pun dari Anda. Oke, tadi sudah dijawab. Pengalaman minim. Diakui nggak itu Terima kasih. bahwa pernah minta maaf kepada saya Dan Anda dan Kozinudin ada klien dan Anda saya menelpon saya tidak tiap malam loh. berdiri. diperintah oleh Saya mengajarin AS. kamu loh. Mendapatkan pembelaan Itu hukum akui gratis. dulu. Malam telepon saya Sudah 1 jam. mengantongi Nggak ada. SP3 Saya layani. mengingkari Tadi sudah semua dijawab. pembelaan Oke, dari baik. dia. Baik. Itu namanya klien yang munafik. Sebentar Bang. Siapa yang munafik? Sebentar. Artinya tidak ada permintaan maaf itu dan tidak ada arahan dari Bung Anda Abraham cari Samad. ilmu, Minta maaf. saya Apa ajarin yang perlu kami baik-baik. minta maaf? Tiba-tiba Anda menyalahkan Nggak saya. ada minta maaf. Sebentar. Jadi tidak ada arahan Yang ada itu. adalah kami menyusun strategi untuk menghadapi perkara ini. Ya udah nggak apa. Nanti. Apa karyanya sama Rismond? Nothing. Apa karyamu sama Rismond? Oke baik. Bang Rismon ini, soal pribadi. sebentar. Oke. Bang Rismon ini klien kan yang tidak Ini paham ada yang hukum. hampir 4 jam belum bicara, namanya Bung Rizal Fadilah. Oke. Silakan. Hampir 4 jam loh belum bicara dari tadi. Silakan. Ya. Masih semangat ya, buruan. Bung Rizal luar biasa tapi. Ya, tenang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih pada Ini kesempatan karena yang, hampir 4 jam. yang menjelang akhir. Hampir 4 jam belum bicara, saya persilakan di tengah sini, Bang. Oh Gak iya. apa-apa. Masih, Bang? Pas, oke. Saya gantian duduk sebentar, 4,5 jam. Saya pegel juga soalnya. Yang pertama adalah bahwa saya sebagai tersangka. Tersangka dari klaster 1. Klaster 1 itu 5 orang, kemudian gugur 2 orang. Wah, gugur ya. Tersangka di klaster 2, Oke. 3 orang, gugur 1 orang. Jadi yang tersisa itu 5 orang. Gitu kan, dalam status tersangka sekarang. Dan kelimanya ini insya Allah punya komitmen untuk melanjutkan perjuangan sampai bisa ditetapkan apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Dan sampai saat ini kita masih punya keyakinan ijazah itu palsu. Karena apa? Karena belum ada satu lembaga yang telah berani menyatakan berdasarkan juga mungkin perangkat yang dimilikinya menyatakan dan menegaskan bahwa ijazah Joko Widodo itu asli. Termasuk pihak kepolisian sendiri. Dan belum sampai ke proses peradilan yang bisa memberi keputusan akhir. Belum ada. Selama itu belum ada, semua boleh menduga dan boleh memiliki keyakinan. Dan pada tahap itu kami berlima yang dikualifikasikan sebagai tersangka masih meyakini ijazah Joko Widodo palsu. Kemudian yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Rismond, karena temanya sekarang ini sebetulnya Pak Rismond dan Pak Roy. Ya, yang disampaikan Pak Rismond itu adalah bahwa proses penelitian masih berlanjut, tapi penelitian itu penelitian konteksnya digital forensik research gitu kan. Jadi basisnya riset digital yang bisa mengkonklusikan yang asalnya itu palsu sekarang muncul konklusi asli. Tapi itu adalah satu yang kita sebut stagnan. Stagnan karena hanya proses penelitian yang sama, digital juga, dari digital ke digital gitu ya. Yang kemudian memiliki konklusi yang berbeda gitu ya. Kemudian dengan bahasa tadi
ongoing atau disebut dengan ongoing research. Karena riset itu katanya nggak pernah bisa selesai di satu kesimpulan, ada kesimpulan-kesimpulan baru, gitu kan. Nah, yang 5 tersangka ini juga sama ongoing, gitu. Tapi ongoing investigation, melakukan investigasi yang terus-menerus belum selesai. Nah, antara lain adalah membangun kombinasi semua upaya. Seperti misalnya upaya si citizen lawsuit di Solo yang juga belum selesai. Sudah diputus NO itu kan, need on verklaard, tidak diterima, naik banding. Berarti belum inkrah, masih jalan. CLS masih jalan di Solo. Kemudian juga masuk lagi CLS baru, gitu kan, di Jakarta Selatan. Itu oleh para purnawirawan TNI. Oh, yang terbaru ini ya? Yang terbaru. Salah yang satunya sama, di sini itu, Pak Atu sama yang di sini. mengejar juga status ijazah Joko Widodo ini. Ya, sama. Saya boleh sebentar. Pak Dwi salah satunya. Pak Dwi, Ya, salah satunya. satunya Pak Dwi ini kalau tidak salah hakim agung. Mantan hakim agung. Ya, mantan hakim agung. Hakim agung ad hoc. Tahun 2000 berapa? Silakan berarti. 2007 sampai dengan 2022. Lama itu. Hakim agung itu Pak ya? Hakim Agung ad hoc, Ad hoc, oke. Kasus apa? Ad hoc korupsi atau apa? perdata khusus. Oh, perdata khusus, oke. Silakan Pak. Bapak kenapa kemudian ikut menggugat? Atau saya dulu. Ya, nanti saya berikan. Oh, Dikit ya, sedikit boleh Pak. Oh iya, Sedikit iya. CLS yang di Jakarta Selatan, Selatan, di Pengadilan oke. Jakarta Selatan. Kenapa ikut menggugat itu Pak? Jadi kami melihat bahwa manajemen perkara yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan RRT ya, kalau saya katakan dulu RRT karena Rismond masih statusnya tersangka pada waktu itu. Itu menggunakan pasal-pasal yang seharusnya tidak disangkakan kepada mereka. Karena pasal-pasal yang Masuk ke Bung Rizal juga ya? Iya, Oke. semua. Nah, termasuk pasal-pasal itu yang seharusnya seperti di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dari mulai pasal 27, 28, 32 dan 35 itu yang disangkakan ke mereka. Gitu loh. Gugatan CLS siapa? Gugatan CLS-nya adalah bahwa ini terjadi abuse of power. Oh, apa penyalahgunaan wewenang? Kewenangan, iya. Oke. Karena apa? Di dalam menerapkan pasal-pasal itu kami menilai dan mengkaji adanya suatu abuse of power dan ini secara serampangan dikenakan kepada mereka. Jadi yang digugat kali ini adalah Polda Metro Jaya? Iya. Oke. Satu aja Polda Metro? Atau ada mungkin ijazah? Tidak, satu aja. Oke, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi masalah CLS ini masih berjalan, Ya. gitu kan? Itu dalam rangka mencari kebenaran material sebenarnya, walaupun mungkin aspek perdata ya formil yang dikejarnya karena CLS pasti perdata, walaupun tergugatnya harus penyelenggara negara, gitu kan, penguasa itu gambarannya. Tapi ini jalan, itu proses pencarian kebenaran ini jalan. Kemudian KIP, gugatan di KIP, Komisi Informasi Publik, ya kan, itu juga telah mendapat keputusan-putusan peradilan, sidang untuk membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah ini, dan itu ada yang masih berjalan, ada juga yang sudah final, gitu kan. Tapi itu adalah juga pelengkapan atas pembuktian-pembuktian menuju ke status ijazah Joko Widodo ini. KIP jalan. Kemudian juga di proses kita pidana ini walaupun bergeser gitu dalam proses pembuktian apa yang semestinya yang awal diadukan oleh TPUA pada waktu dahulu ke Bareskrim, pengaduan masyarakat, itu dengan harapan bahwa ijazah Joko Widodo, ya Joko Widodo yang membuktikannya, gitu. Karena memang itu, tapi keputusannya juga ternyata
tidak sesuai harapan, dihentikan proses penyelidikan. Ya, walaupun sebenarnya ini Bang Aiman, Ya. itu belum tuntas itu. Karena TPUA pada waktu itu masih melaporkan ke Propam atas perilaku dari Dirtipidum yang telah mengambil keputusan menurut kita tidak tepat. Propam belum jalan. Kemudian juga kita adukan ke Irwasum. Ya, ke Irwasum, dan Irwasum sampai terakhir kemarin masih membuat surat kepada TPUA bahwa masih berjalan proses itu. Masih menunggu dari Bareskrim laporan, dan kalau sudah ada laporan dari Bareskrim akan diberi informasi, diberitahukan pertama TPUA. Masih dalam evaluasi jawabannya. Ya, seperti itulah gambarannya, kan masih jalan berarti itu. Jadi antara penghentian penyelidikan yang diumumkan oleh Dirtipidum Pak Raharjo Puro ya kan, itu kemudian dengan yang sedang berjalan ini berarti sebetulnya Bareskrim itu masih dalam proses. Itu satu itu. Nah kemudian sekarang kriminalisasi terjadi. Nah, menurut bahasa kita kan kriminalisasi di Polda Metro Jaya yang mentersangkakan 5 terakhir ini ya, penghinaan atau pencemaran, fitnah, ada penghasutan, ada manipulasi informasi elektronik, beda klaster kan begitu. Jadi ketika kita bicara pengadilan lah yang bisa menentukan tentang status ijazah Joko Widodo, pengadilan dalam proses yang mana? Gitu. Kalau proses yang kita 5 misalnya ini tersangkanya, itu relevansinya kecil. Karena ini soal fitnah, soal pencemaran, soal penghasutan, soal manipulasi informasi elektronik, data dokumen elektronik, nggak terfokus pada ijazah. Jadi pengadilan mana yang akan mengambil keputusan? Sebetulnya yang paling pas adalah yang di Bareskrim itu jalan dulu dan dituntaskan, diselesaikan dulu, gitu. Penyidikan. Kalau memang mau diputuskan dengan penghentian penyidikan, ya nanti akan ada pra-peradilan dan sebagainya. Berarti keputusan hukum. Itu sebenarnya baru yang ini jalan. Kalau sekarang loncat-loncat ini. Gitu. Ini masalah itu gitu kan. Jadi ada yang sedang diperjuangkan oleh, walaupun dalam proses tersangka kita masih berjuang, walaupun difitnah dan pencemaran nama baik atau penghasutan, kita juga di situ berusaha semaksimal mungkin bisa membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Masih berikhtiar kita di forum ini, gitu kan? Itu soal peradilan yang pidana, itu kan berjalan. Kemudian ada juga satu peluang atau potensi yang tidak terpengaruh oleh model hasil penelitian digital forensik, bahkan juga penelitian yang lainnya dalam konteks dokumen, yaitu bahwa kalau ada satu pabrik yang ternyata mampu memberi bukti bahwa disitulah sebenarnya ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Ini konteksnya pasal pramuka. Data dari mana tapi? Hah? Data dari mana itu? Nah, yang disebut bukti, tunggu dulu, dalam hukum itu. Udah boleh. Data dari mana datanya? Yang disebut bukti bisa dokumen, bisa saksi. Nah, konteks saksi ini yang kemungkinan bisa membongkar. Saksi Coba. kunci nih. Saksi kunci. Saksinya Nggak boleh banyak. dikasih tahu. Oh banyak. Banyak. Siapa salah satunya? Nanti kita sebut ya. Misalnya Kacau. Pak Betor Suryadi Lah lewat itu. menyebut waktu itu ada tim Jakarta, ada tim Solo
yang membuat ijazah Pak Jokowi. Begitu dia sampaikan. Ada nama-namanya. Betor satu lagi siapa? Kalau Betor yang menyebut. Oke, kan pernah kita datengin juga di sini. Betor menyebut misalnya namanya ada Widodo. Ya kan? Ampun. Ada Aduh. siapa? Yulianto. Kasihan. Ada Dani Iskandar. Ada juga Anggit. Ada David. Ya, ada Eko Yulianto. Disebut tuh kan. Ada juga Hasso. Kalau Hasso muncul dari Rustam. Ini Beator dulu. Kemudian ada Andi Wijayanto, ada Yuri Ardianto. Berarti ada nama-nama yang bisa dikaitkan dengan pasar pramuka. Bisa dipertanggungjawabkan nggak tuh? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Kita bilang ini dari Beator. Tunggu dulu ini, saya bilang Beator menyebut nama-nama. Rustam menyebut nama-nama. Sri Rajasa menyebut nama-nama. Ada Pak Iman, gitu kan? Ada Bu Kana, ada Supeno, gitu. Saya sendiri waktu diperiksa di BAP-nya di Polda waktu itu menyebut tolong periksa Pratikno. Itu. Apa kaitannya? Pratikno ini tim suksesnya Joko Widodo. Tim sukses kan Sejak banyak. Kaitannya apa? Kaitannya banyak jangan masukan-masukan Jangan bahwa melebar-lebar. Udah malam nih. Pratikno ini Udah menjadi bubar aja, otak udah malam dari Bukan. pembuatan. Jangan Saya kira sampai nanti ini dulu. Udah banyak ngomong, udah malam Sebentar. kita ini. Sebentar, jangan sampai acara ini jadi ajang fitnah. Ya, Tadi ya. Abraham Samad, sekarang Tunggu dulu, nanti dulu. Nah, Saya bilang kalau ada bukti bahwa siapa yang Bukan, mengatakan nanti. apa, tapi kalau kemudian analisis yang terlalu jauh ya jangan. enggak jauh, dekat. Ini jangan, udah saya pikir gini, jangan terlalu panjang juga karena bentar lagi berganti. Iya, Ya, nanti tuh. terakhir begini. Bentar lagi berganti Maksudnya apa? Karena yang Aiman? dibicarakan ini tidak ada Maksudnya dasarnya. ini nanti lebih kita banyak dulu. untuk Saya mau ucapan-ucapan menyatakan bahwa ini bisa kita adukan sebagai pengaduan masyarakat ke Barreskrim. Oke, ya. Bapak itu Itu hak, bukan hak, ya. sehingga nanti kewenangannya bukan kewenangan kami membuktikan. Barreskrim harus bergerak lagi yang selama ini telah macet untuk meneliti pasar pramuka itu. Kalau ada nama-nama yang disebut, itu harus ikut diperiksa. Oke, baik. Itu kalau kepolisian itu begitu. Oke, baik. Dengar nama-nama saja, peka dong, periksa. Soal nanti ujungnya, ya itulah Oke. kewenangan akhir. Oke, baik. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah luar biasa. Ternyata selama ini 4 jam setengah keluar semua undang-undang. Tapi saya harus klarifikasi, jangan sampai jadi ajang fitnah, gitu aja. Oke. Silakan Bung Andi Hasan mungkin mau menyampaikan sesuatu. Sekaligus Ya, closing. Jangan mungkin sampai begini, tadi- berganti hari kalau bisa sih, Ya, jangan sampai. kita singkat aja. Sebetulnya saya akan berikan kepada Arif Iksan. Ya. Karena tadi ada disinggung masalah ISBN palsu. ISBN ya. Ya. Saya sering baca buku ada ISBN cuma saya nggak pernah Ada cari tahu ISBN apa palsu itu, maka saya serahkan kepada Arif Iksan untuk menjelaskan. Oke. Jadi diberikan waktu untuk Bung Arif Iksan ya. Oke. Ya, bagaimana saya bisa naik ke atas? Ya, silakan. Oke. Silakan. Ini bagaimana? Karena beberapa hari yang lalu ada yang fitnah saya kalau saya menggunakan ISBN palsu karena di buku Gibran Endgame saya bertanggung jawab mulai dari pencetakan sampai penyebarannya. Ada yang mengatakan kalau itu ISBN palsu dan ada juga yang mengatakan saya sama istri kumpul kebo tidak nikah. Ini ya, mungkin 2-3 hari saya akan pengacara saya. Oke. Bagaimana? Saya sudah punya cucu 2, iya kan? Ya, itu. Kalau itu sih nggak usah didengerin kalau itu. Ini saya akan Pasti ngaco. laporkan, pengacara saya akan melaporkan. Oh, siapa yang ngomong? Kamu bukan orang entah berantah kan? Ada orangnya di sini. Oh, ada orangnya di sini. Ya itu, Michael dia ngomong tuh, ya kan? Dan Janes, saya akan laporkan. Ini saya nggak tahu dapat dari mana dia. ISBN ini tidak ada. Iya. Ini bagian tolong. Ini buku saya ambil dari yang 2120, sambil satu ini masih tersegel. Ya. Ya, bagaimana? Oke. Maaf. Kemudian ini Tolong dicek, ini yang baru atau yang lama? ini saya crop, ini saya cropping. Ini ada ISBN-nya.
Ini nomor ISBN-nya. Tolong yang palsu, ISBN yang palsu. Kemudian- yang lama itu yang palsu tuh. Kemudian karena ini percetakan besar di Bandung, Lekas ya kan. Lekas itu Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial, Lekas ya. Nah, kalau kita buka di linknya ISBN Perpurnas Go ID akan terus masukkan nomor ini akan muncul. Ya, akan muncul. Ya kan, akan muncul nih. Judulnya Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ya, terdaftar lah ini. Terdaftar ya kan. Kemudian kepengarangannya Rismon Hasiolan Sianipar. Edi Vivian. Editing Vivian Sian. Oh, editing itu, oke. Ya, editing Vivian Sian ini. Penerbitnya Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial. ISBN-nya ini coba dicek sama nggak, Pak? ISBN-nya ya 9786347378033. Nah, tahun 2026. Jadi ini membuktikan kalau ISBN ini bukan palsu, ya. Dan orang yang mengatakan ini akan kami laporkan 2-3 hari Kenapa ini ini akan buntutnya melaporkan. 040? Ya kan? Itu. Yang Anda jual 5.000. Maksudnya apa? Gini, Mas Aiman, Mas Jelas. Ini kan sudah ada 2 kali cetakan. Tolong Mas Aduh. maju-maju. Ini kami Yang jujur aja, ini ada kami 2 buku. Ya. Yang ini yang palsu nih. Ini manajemen yang tersisa nggak tahu karena dia yang kerjain. Jadi kami kena tipu. Ini nggak ada ISBN-nya? Ini ISBN-nya belakangnya 040. Jadi ada beberapa pembeli yang komplain ke kami, kok 040 ini buku lain. Jadi maksudnya apa? Ada 2 buku, ada 2 Ada 2 ISBN. Ini dari Dia perbaiki Gramedia. di cetakan kedua. Anda nggak tahu apa-apa ngapain di sini? Ini urusan percetakan, Oke, urusan ya Lekas, udah. bukan Oke. urusan saya rubah. Yaudah. Ini urusan pembeli, Ya, pembelinya Terus komplain. dasar apa kamu Aduh. bilang? Ya. Tuhan, Tuhan. Saya kumpul kebo sama istri saya, dasar apa kamu bilang? Saya tidak nikah. Nanti di Itu luar, urusan nggak Anda. apa-apa. Yang jelas ini bukan tempat toko buku. Betul, Nanti betul. aja. Itu ya saya laporkan ya. Jadi 2-3 hari ini saya akan Ini, laporkan lagi. nggak Bodoh apa-apa. amat, urusan Anda. Ya oke. Nggak apa, Nanti yang bisa. jelas memang ada 2 versi. Ini fair aja. Ada ya, 2 ada biji. Ada 2 ini yang Ada 2 pertama cetakan, saya lihat. yang menjadi bestseller yang tadi tulis saya bestseller. Mas- Yang pertama ini adalah ISBN-nya palsu. Oke. Ya Itu sudah kan Bukan saya masalah kalian itu urusan posting ya? percetakan. Oke, Percetakan. Kalian Ya. posting, Itu urusan percetakan. Sudah Urusan kita- saya. Lah, Mas ya, Bukan Aiman, saya ada palsukan. apa-apa. Bukan saya palsukan. Berarti Itu yang salah Lekas, ada yang salah Lekas. percetak. Ada Tapi kan Lekas palsu itu. kan berarti Mas Ari. Saya nggak tahu ini yang cetak percetakan. Nggak tahu, Hanya benar nggak tahu. percetakannya. Sebentar, kalau nggak tahu ada yang pernah tanya ke Rismon katanya dia tahu kalau ini palsu tapi ya Ada terus. nih Pak Agus Yunanto ada di sini. Satu lagi ya, katanya kan bukunya udah ditarik. Ini kemarin baru saya beli di sebuah toko buku di Jakarta Selatan. Berarti ada masih. Jadi nggak ditarik, nggak ada yang Bukunya masih ditarik. dijual. Orang Ini masih yang bisa Itu dibeli. Itu buku yang lama. Oh, ini Kamu buku selalu yang- berbohong. Itu buku Baru yang apa lama kita itu, taruh Bang? itu. Ini yang sama tadi. Iya, Nah, ini sama. ISBN-nya 033, jadi ini yang baru. Jadi masih bisa dibeli di toko buku di Jakarta Selatan. Nggak ada yang ditarik, nggak ada. Diskursus memang kami Yaudah, simpan. oke. Nggak ada yang ditarik, nggak ada. Mas Roy silakan. Oke. Loh, kata tadi siapa yang mau Soal buku selesai udah. Itu diundang narsum atau enggak itu? Iya, Kok makanya. semena-mena Soal buku. ngomong ya kan? itu juga tadi karena naik juga disebutin dua ke narsum. Fitnah itu soal kumpul kebo. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya, baik. Oke, Jadi silakan. sekaligus closing ya. Jadi memang betul persoalannya panjang ya sampai tengah malam dan ada yang ribut kalau ganti hari. Mungkin ribut itu karena obatnya habis gitu ya. Jadi ribut sampai tengah malam. Ya. Oke. Satu ya. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih juga Bu Kurnia, terima kasih juga Dr. Tifa dan juga Mas Rustam. Dan terima kasih untuk semua lawyer yang telah mendukung kami ya tanpa lelah, tanpa upaya, bahkan kadang-kadang mereka lah yang mengeluarkan uang untuk kami. Ya, dan terima kasih juga untuk para supporter yang meskipun saya juga harus mohonkan maaf Mas Aiman kalau mereka terlalu keras dan ada yang tadi dikeluarkan nggak apa-apa. Ya gitu. Saya yang minta maaf kalau ini saya minta maaf kalau mungkin mereka terlalu keras. Tapi itu adalah kami berjuang semua demi apa? Mengejar ini. Karena memang sudah bisa kami pastikan 99,9% bahwa ini adalah palsu. Dan ingat Mas Aiman, dari dulu sampai dengan sekarang, saya meskipun jelek-jelek begini ya, dengan melakukan sudah penelitian semenjak tahun 2000-an, bahkan 2003 sudah tadi ada diangkat selaku tim koordinasi telematika, dan kemudian banyak sekali lah. Saya juga tidak pernah menggunakan diksi yang hiperbolik. Nggak pernah ada diksi yang hiperbolik saya gunakan. Satu misalnya apa? Nusa kambangkan Jokowi. Siapa itu yang mengatakan kayak gitu? Tuh. Nggak pernah. Tadi saya setuju dengan Pak
apa namanya Ugro, ya. Siapa yang pernah mengatakan Tito Karnavian? Kemudian apa namanya? Muhammad Nuh Al-Azhar sampai menggeruduk kantornya. Itu benar-benar bukan apa tabiat dari seorang peneliti. Itu layar itu ya. Iya itu. Apa enggak usah lah terlalu kalau dikatain monster enggak usah ya. Tapi yang jelas apa? Kita berani kejar dan jangan sakit hati kalau memang diteliti bahwa memang ijazahnya palsu. Dan ini sekarang kami mendorong, kami mendesak Polda Metro Jaya kejar terus ya soal laporan Bill Fakih ya, kemudian Joshua Sinambela dan juga Roni Teguh. Soal apa itu? Ijazah palsunya Resmond. Oke. Ya, ini sudah clear. Ya, memang yang dilaporkan hanya ijazah palsu, bukan soal surat kematian yang konon ditulis oleh orang terdekatnya untuk ngemplang karena begitu beasiswanya itu kemudian diminta lagi karena nggak lulus. Seorang itu membuat surat seolah-olah dia meninggal dunia agar tidak bayar. Itulah makanya teman-teman menyebutnya sebagai zombie. Itu alasannya kenapa ada istilah zombie. Akhirnya ya. kan diakui kan. Iya. Akhirnya diakui bahwa itu tidak surat kematian kan. Mana sih ada surat kematian? Klarifikasikan masalah surat kematian. Udah habis dalam waktumu udah habis. Kami itu tidak ada yang namanya surat kematian. Mana Ini udah sudah sebentar dari lagi ada kemarin zombinya ada. glorifikasikan itu. Bahkan tulisan ada zombie. Itu nggak kayak usah begitu. itu nggak etis orang secara bohong terus menerus itu nggak usah dipercaya. moralitasnya nggak ada yang namanya. Iya, orang bukan bohong. pakar telematika, pakar Mana? teletabis Anda. Apa Anda itu? tidak Allah. punya sertifikat. Udah. Anda tidak punya sertifikat. Udah ini orang bohong berkali-kali Anda tadi pakar barusan bohong lagi. teletabis. Ini barusan bohong Roy lagi. teletabis Nah, Suryo. Gini. Jadi Baiklah. sekali lagi saya pastikan apa yang kami lakukan itu, apalagi pernah dikatakan betul bahwa dia tidak pernah mengatakan nama Pak JK. Tetapi dalam pembicaraan dengan Andi Aswan ini, ya, dia mengatakan bahwa ya kalau mau teliti dulu penyandang dananya. Sekali lagi, ada tuh rekamannya sudah saya download. Kalau mau diteliti, mau membongkar ini, teliti dulu penyandang dananya. Itu kan sebuah tuduhan yang jahat sekali. 1 rupiah pun kami itu tidak pernah ada bohir yang ada. Nggak ada. Kami itu urunan. Resmond tahu lah itu ya. Tapi nggak tahu kalau dia terima. Tahu. Ya gitu. Oh nanti saja. Ya kan tahu kan. Makanya kita tuh berjuang bersama-sama Mon. Nggak ada bohir sama sekali. Gitu ya. Jadi ngapain juga kemudian itu di spin kayak gitu. Dan lagi Mas Aiman yang ingin saya sampaikan, makanya kami terus bergerak ya. Dan juga kemudian apa? Semua juga makanya ketika kemudian Pak JK itu mengatakan fitnah, jangan sampai kemudian itu dibiarkan viral. Saya kemudian dalam kanal saya Roy Suryo Official pun sudah kami bahas ini. Makanya sahabat saya juga sekarang punya di kanal baru nih, namanya Abdur Ghafur Sangaji Official. Wah, belajar hukum juga dari sini. Tapi intinya, saya akan menutup Mas Aiman, kami tidak akan pernah lelah dalam membongkar ini. Ya, kami tetap mengatakan bahwa buku Jokowi White Paper itu adalah benar. Silahkan keluarkan yang 480 sekian halaman itu yang coba itu dijual sendiri. Apa nggak nista? Sudah dijual sendiri, diedarkan PDF-nya tetap nggak laku. Ya, maka ini adalah buku Jokowi White Paper dan kaos ini kaos juga dari teman-teman. Tapi karena memang yang satu sudah keluar, ya udah namanya diplester saja. Ya, diplester Matutina. Sebagai ada orang yang kemudian sama ketika dikejar oleh Pak Yusuf Kalla dan kemudian dia sudah terpidana dan melari. Maka ya kalau Pak JK sudah mengejar ya kayak gitu. Maka yang namanya Sangkuni ini, wah. Ini Sangkuni ini memang sudah kemudian terhina sehina-hinanya dengan Petro. Ya, sudah. Makanya habis lagi dipakai. apa ini omongnya? Orang sudah bohong dan khawatir jamnya. Obatnya sudah habis. Oke, baik. Obatnya Udah jam habis. 12. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mas Roy. Terakhir Pak Ugro sedikit ya, boleh? Ya. Sedikit ya, silakan Pak. Cukup Pak, udah lewat jam, kita udah berganti hari nih Pak. Ini rekor ini hari ini. Silakan. Kayaknya nggak pernah ada acara lain sepanjang ini sampai berganti hari. Seingat saya ya. Silakan. Ya. Baru kali ini rekor ini. Kalau masuk Museum Muri ini. Ya.
Ya kita berharap jangan sampai korban bertambah lah. Ya kan korban bertambah. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi terakhir oleh Rizal tadi itu sangat sistematis, itu urut kali ya. Jadi tindak lanjuti saja karena saya juga membaca beberapa literatur situ. Pembuktian ijazah dulu nih. Kita jangan bicara Jokowi lah. Kita bicara mudah-mudahan 2029 tidak ada lagi ijazah-ijazah yang diduga seperti itu tadi. Kita bicara untuk negara kita. Ya kan? Kalau ini bisa dibuktikan bahwa ijazah tersebut adalah palsu, bagaimana the next nanti ya? Kalau tidak bagaimana juga the next nanti. Jadi mudah-mudahan bisa dibuktikan ke depan nanti bahwa ijazah yang sudah mendapat petunjuk sekarang di alat bukti nggak ada Pak sekarang ya. Petunjuk nggak menjadi alat bukti. Nah, barang bukti yang ada, dokumen-dokumen elektronik dan sebagainya tadi, ini bisa digunakan oleh penyidik nanti untuk bisa mengangkat, membuktikan dugaan ijazah palsu tadi. Dan kalau ini bisa dibuktikan oleh pengadilan, karena bisa menentukan ijazah tadi asli atau tidak asli, itu putusan pengadilan. Ya. Baik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu semua atas diskusi 2 harinya, 22 dan 23 April 2026. Sekarang pukul, tadi udah? Oh, oke, silakan. Oke, silakan. Ya terserah. Harus adil semua dibilang palsu ya kan. Jadi begini ya, tadi dari presentasinya itu kan udah kelihatan bahwa tidak ada analisa apapun. Semua lewat mata. Tapi nggak bohong. Ntar dulu. Udah. 49 halaman itu bahkan ada bab 5 ya. Tentang analisa telematika, sejumlah analisa telematika untuk skripsi itu nggak ada sama sekali. Yang penting tidak bohong. Udah itu aja, yang penting nggak bohong. Udah. Kan nggak bisa diem tuh. Oh iya, karena kamu juga bohong. Kamu yang bohong. Bohong, udah bohong tuh. Jadi, bohong. Orang mau bohong aja, mau cuman mau bohong aja. Janganlah mantan napi itu mengaku sebagai ini apa lagi nih? Peneliti. Sebentar lagi juga jadi napi ini ya, bohong ini. Bohong ini nggak ngerti. Nggak ada mantan napi. Kamu ngerti nggak bedanya LP dengan pondasi matematika? Ngerti nggak bedanya lapas dengan anu? Nggak udah. Sampai di sini Rakyat Bersuara 2 hari 22 dan 23 April. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.